Saya itu sebetulnya bangga dengan adanya kehadiran kamu di sini. Saya sebenarnya memiliki perasaan sama kamu. Hei, satpam sialan! Bu Leli, karena mereka kasihan, gaji kamu nggak seberapa di sini, jabatan kamu juga rendah, makanya mereka bersedekah dengan cara ngajak kamu jalan. Begitu. Wah. Mar, dia sok besar kepala di sini, Mar. Hah? Ingat kodrat kamu ini apa? Hah? Kamu tuh cuma satpam, tau nggak? Saya memang cuma satpam, Pak. Mungkin aku bisa bercinta Ini kemana ya? Biasanya di sini ada satpam. Satpam yang biasa yang ngerusuhin aku, ngerecokin aku. Tapi kenapa dia hari ini nggak ada? Aku pikir tadi dia di depan. Tapi di sini dia juga nggak ada. Penasaran banget sih. Apa jangan-jangan dia di dalam kali ya? Tapi kayaknya kalau dalam nggak mungkin deh. Karena kan aku emang udah biasa lihat dia ada di sini. Karena kan setiap pagi atau setiap kali aku masuk ke kantor dan aku keluar dari kantor, satpam itu selalu berusaha buat ngerecokin aku. Dia selalu ngurusin aku. Aku juga bingung deh, sebenarnya kenapa sih dia? Tapi aku juga gemes karena mungkin aku ada hiburan aja di kantor. Iya, mungkin dia juga lagi cari hiburan kali. Makanya setiap kali ketemu aku, kayaknya aku rasa dia berusaha buat ngerecokin aku. Tapi ya udahlah, apa mungkin dia hari ini libur ya? Atau jangan-jangan dia sakit lagi? Aduh, aku jadi khawatir gini ya. Kalau sampai dia sakit, berarti beberapa hari ke depan dia nggak bakal gangguin aku terus dong. Jadi tiap kali aku ke kantor, aku merasa bahwa aku kesepian. Tapi aku bingung juga sih sama perasaan aku. Ya, padahal kan dia cuman seorang satpam. Tapi dengan tingkah laku dia yang bikin aku jengkel, justru aku tiap harinya pengen ketemu dia terus. Aneh juga sih, kalau dibilang aku ada perasaan. Masa iya aku ada perasaan sama seorang satpam? Tapi lucu juga sih. Atau enggak gini deh, karena mungkin satpam itu buat hari-hari aku lebih berwarna. Aku bakal ngasih sesuatu yang spesial. Siapa tahu dengan sesuatu itu dia bakal berhenti ya buat ngerecokin aku. Aku kayaknya ada ide deh. Ya udah kalau gitu, kalau memang di hari ini libur, lebih baik aku kerja aja dulu. Mana juga kerjaan sekarang numpuk. Aku harus selesaiin semuanya. Aku juga harus lembur. Lagi pula juga di kantor aku nggak tahu nih siapa yang hari ini masuk. Padahal ini kan hari libur ya. Tapi kenapa kita malah disuruh ke kantor? Iya, mungkin ada yang mau dibicarain sama Bu Sinta. Iya, acara liburan aku jadi nggak jadi deh. Ya udah, kan bisa besok-besok. Aku males banget ya kalau hari-hari libur gini disuruh ke kantor. Ya tapi kalau demi kebaikan kantor kita sih, aku nggak apa-apa deh. Emangnya kamu ada janji sama pacar kamu? Ya bukan sama pacar aku sih, tapi sama suami orang. Hah? Suami orang? Ntar ketahuan sama Bu Sinta kalau aku lagi deketin suami orang. Kamu gak salah orang. Deketin suami orang, nanti kamu kena karma. Ya enggak, asal mainnya rapi aja mah nggak bakalan ketahuan. Ngeri banget ya kamu.
Kamu tuh seharusnya bangga ya punya temen yang bisa main rapi kayak aku. Iya deh, bangga banget. Tepuk tangan dulu. Oh iya, mumpung kita lagi istirahat, gimana kalau kita nyamperin satpam itu? Aku ya tadi malam ngajakin dia keluar, malah dia nolak. Sok-sokan Satpam banget. yang di depan tadi Nah, itu. bener banget. Aku tuh sempat tuh ya ngerayu dia biar dia deketin aku, tapi malah dicuekin. Sama aja kalau gitu. Iya, ada baiknya gimana kalau kita kerjain aja tuh satpam. Nah, ide bagus tuh, Lel. Pinter banget nih otak kamu. Ya iyalah, siapa dulu. Tapi bentar-bentar, kita ngerjain dia apaan ya? Aku juga bingung nih. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, kita kasih dia kerjaan yang sekiranya dia bisa dipecat dari kerjaannya itu. Nah, iya bener banget. Aku juga males banget ngelihat mukanya. Ya iyalah, Sok-sokan cuek. masa cewek secantik kita dicuekin sama satpam boyongan kayak dia? Bener banget. Sok cuek lagi. Kenapa kalau kita minta bantuan sama Mas David sama Mas Umar? Ide bagus itu. Ini Bu Sinta tumben banget ya. Nyuruh datang ke sini di waktu libur. Hah? Atau mungkin ada hal yang penting yang harus diomongin sekarang juga ya? Tapi kenapa kok di taman kantor gitu loh? Bukannya di dalam kantor atau gimana gitu? Mungkin Ibu Sinta itu pengen tempat-tempat yang terbuka karena kan sudah keseringan kita ngomong masalah perusahaan di tempat meeting, mungkin Ya, pengen suasana baru lah, mungkin seperti itu. mungkin Bu Sinta juga jenuh, ya enggak? Hah? Betul. Ya biasalah kalau orang pemikir emang butuh suasana seperti ini. Makanya kenapa Bu Sinta itu membangun taman di belakang kantor supaya semua karyawan ketika lagi penat, lagi sumpek banyak pekerjaan bisa lari dan santai di tempat ini. Ya bisa jadi marah. Tapi ngomong-ngomong, yang paling aku gak suka sekarang itu, kamu tuh sendiri kan, satpam baru itu. Hah? Aku sih mau ngomongin masalah itu lagi, Pak David. Jadi aku itu sudah apa ya, sudah nggak yakin sama tingkah dia. Masa dia sampai caper sama Ibu Sinta, sedangkan kita yang bekerja nggak pernah tuh cari muka. Kalau dia sudah melebihin dari kita, cari muka, terus dia cari perhatian. Kadang dia juga suka ini apa ya, kayak yang deket banget lah sama Ibu Sinta gitu. Dia itu sok disiplin, malah kemarin ya, pas waktu aku mau masuk kantor, baju aku kan gak dimasukkan. Satpam sebelumnya itu gak berani marahin aku malah dicegah dan dimarahin, disuruh baju aku dimasukkan. Dan lebih parahnya lagi, gak ada satu karyawan pun yang berani marahin Ibu Sinta. Hanya karyawan baru yang sialan itu yang marahin Ibu Sinta. Tapi anehnya Ibu Sinta itu malah diem dan patuh sama satpam itu, Mar. Aku lama-lama gedeg banget sih sama dia. Atau jangan-jangan dia itu orang titipan ya? Alah, mungkin meskipun orang titipan, pangkat dia itu cuma sebagai satpam. Gimana kalau kita kerjain dia supaya dia tuh gak betah bekerja di sini? Hah? Ide bagus. Iya, kita nih sebagai ciwi-ciwi tuh ya nggak bisa menyelesaikan misi kita buat ngerjain dia cuma berdua doang. Bener banget. Kita butuh banget bantuan dari Mas David sama Mas Umar. Apalagi omongannya Mas Umar itu kan judes-judes semua. Pedes banget ya. Iya, bener. Ya udah, kita samperin aja lagi. Tapi mereka dari tadi belum kelihatan ya. Mungkin ada di belakang. Bentar-bentar. Aku coba kabarin aja. Coba. Biar kita nggak capek-capek nyari. Nggak bisa juga, WA-nya centang. Ya udah, kita samperin aja lagi, kan pasti dia kesini juga. Oh iya, apa jangan-jangan si satpam itu udah punya cewek ya? Iya, emang siapa sih wanita yang mau sama dia? Iya juga sih, Gimana tapi kan kerjaannya cuma seorang satpam. tapi kita juga kejar-kejar dia, tapi malah dicuekin. Iya, bener juga sih. Tapi ya nggak tahu deh.
Daripada kita panas-panasan di sini, yang ada ntar aku malah tambah hitam. Mending sekarang kita langsung aja cari Mas David sama Mas Umar. Ya udah deh, iya. Ya udah yuk. Jadi kita bikin dia nggak nyaman bekerja di sini agar dia cari tempat lain. Ya kemudian dia tuh mengundurkan diri Mar. Kalau semuanya kita bikin masalah sama dia, bukan dia yang dimarahin sama Bu Sinta, malah kita. Hah? Iya. Tapi kita harus pakai cara yang pakai cara yang halus. Iyalah Mar. Karena dengan begitu kita bekerja akan lebih nyaman tanpa ada teguran dari orang itu. Kan kita dari dulu kerja kan emang sudah enjoy aja. Tapi semenjak dia masuk kantor ini agak sedikit berubah tuh, ya kan? Iya, agak sedikit disiplin. Kayaknya lagaknya itu sama dengan Pak Burhan, satpam yang senior itu. Sama persis, dia selalu mendisiplinkan karyawan yang hendak masuk kantor. Aku berpikir dia itu seperti cucunya ya, lama-kelamaan. Padahal kan Emang sudah didikannya emang mungkin seperti itu. Jadi maunya dia itu semua karyawan harus disiplin, harus jaga kerapian. Iya, Tapi Mar. kan yang punya perusahaan kan bukan dia kan juga kerja tuh sama Ibu Sinta. Harusnya dia mengikuti SOP yang sudah diterapkan oleh Ibu Sinta. Ya kan, Ibu Sinta kan nggak pernah ngajarin harus disiplin banget. Kata siapa? Hah? Kamu udah lupa peraturan kantor itu seperti apa? Harus disiplin, baju dimasukkan, pokoknya harus serapi mungkin ketika mau masuk ke kantor. Ya menurut aku satpam itu benar. Dia tuh udah disiplin menjalankan SOP perusahaan. Ya saking kita aja yang selalu nakal gak nurutin SOP perusahaan, dan kita bekerja seenak jidat kita, tahu nggak? Ya. Hah? Tapi Gini loh, SOP itu kan tidak berlaku untuk kita berdua ya dan beberapa karyawan yang lain. Jadi apa boleh buat, ya kita hanya menghargai peraturan yang dibuat oleh Bu Sinta. gini aja deh, kita carikan masalah satpam itu ya, kita bukan manfaatkan sih, kita minta tolong sama Leli sama Tata. Oh iya, Gimana? Hah? si Leli sama si Kita- Tata mana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan banget. Iya. Terus semenjak kita datang, akhirnya nggak kelihatan. Itu mungkin lagi sibuk pacaran atau gimana tuh orang? Enggak, dia itu selain profesinya kerja di kantor, dia juga sering ini loh, karaokean gitu. Kamu udah pernah mergokin dia Ya juga, Mas? bukan mergokin, tapi aku cuman tahu dari sosial media dia, karena aku kan mengikuti. Kamu gimana sih, Mar? Kalau kamu cuma ngeliat di sosial media. Kalau aku pas malam minggu ya, pas waktu mau karaokean, Leli sama Sinta sudah enjoy banget di dalam. Ya aku pergokin. Udah deh, daripada kita lama di sini, nanti Ibu Sinta nungguin kita atau nyariin kita pindah tempat aja dulu. Udah agak panas. Masa mau ngadakan meeting di sini kan enggak? Mana ya? Di telepon ke dia angkat. Ini dia nih yang kita Kalian tuh cari. dari tadi kita cari-cari kalian sampai muter-muter nggak ketemu-ketemu. Di telepon gak ada yang angkat ini. Udah kayak seleb aja. Iya. Aku yang seleb aja nggak kayak gitu. Kamu kok habis kencan ya? Enggak, rencananya aku kan mau liburan. Terus kan hari libur. nggak jadi. Iya mungkin sama pacarnya. Kasihan banget. Aku juga seperti itu. Rencananya mau mancing. Aku batalin deh. Mancing ikan. Bukan mancing perkara. Ngapa Oh, mancing ikan? kirain. Oh, iya. Kalian berdua tahu nggak apa yang bakal diomongin sama Bu Sinta? Ya kurang tahu sih. Ya kalau kita tahu mah kita nggak perlu kesini. Ya mungkin Siapa ada tahu. rapat atau apa gitu. Ya menurut aku kalau mau mengadakan meeting nggak mungkin. Ya mungkin ada hal yang penting yang harus dibahas sama kita. Ya enggak? Oh ya, kalian berdua tadi gak
dicegat sama satpam jalan itu? Satpam baru itu? Ya enggak kok aman. Yakin? Emangnya kenapa? Iya yakin. Yakin? Hah? Tunggu tar. Soalnya dia itu ketat banget dan mengikuti SOP perusahaan. Jangankan kamu berpakaian seperti ini, aku baju ini gak dimasukkan, dicegat, kemudian aku dimarah-marahin sama satpam jalan itu. Yang ada dia malah nyuekin kita. Sebenarnya aku dari kemarin-kemarinnya punya rencana buat ngedeketin satpam itu, tapi ya karena dicuekin ya nggak jadi. Ya aku juga tadi malam aku Kamu- telepon dia, chat dia. Kamu ngajak nggak jalan, salah orang. dicuekin. Kamu mau ngedeketin seorang satpam? Ini bakal menjadi info yang sangat menarik kalau dibahas, Mat. Apalagi si Andre ya, yang suka banget sama Leli dari dulu ditolak, tahu kalau Leli suka sama satpam. Kalian tuh belum dengerin penjelasan aku ya. Aku tuh deketin satpam itu karena ya kalian tahu sendiri kan, satpam itu sangat dekat sama Bu Sinta. Jadi ya Oh, biar aku pikir jabatan aku juga naik. kamu suka dan cinta sama tuh siapa? Apaan sih? Enggak ya. Malah rencanaku mau bikin masalah supaya dia tuh gak betah Nah, bekerja di sini. kita berdua tuh nyari kalian mau ngerencanain hal itu juga. Bener banget itu. Berarti tujuan kita sama dong. Sama banget. Menyingkirkan tuh siapa? Gimana kalau Leli deketin dia, rayu dia, kemudian ketika ada Bu Sinta, kamu teriak aja, minta tolong sama Bu Sinta, mau dilecehin sama satpam itu. Dia bakal dipecat, tau nggak? Ide bagus tuh. Aku setuju banget sama kamu, Mas. Iya, kalau masalah ngerayu dia mah kecil, tapi takutnya dia malah nyakit aku. Kamu ya gak apa-apa lah, kamu goda aja sampai Bu Sinta itu datang, kelihatan batang hidungnya. Kemudian kamu pura-pura pingsan kayak apalah. Kayaknya di sini nih aura-aura penggoda aku tuh sangat ketat sekali ya di mata kalian. Ya, enggak, ini kan rencana kita untuk menyingkirkan satpam itu supaya ya pekerjaan kita gak terlalu disiplin. Bosan tau nggak kerja disiplin? Ya, Mat? Ya betul. Masa kita yang menggodain satpam itu? Ya nggak bakalan tertarik lah. Tapi kalau kamu, wah, 1 kata, 2 kata, 3 kata, mungkin dia bakal hilang tuh nanti rasa cueknya sama kamu. Kesem-sem. Udah lamar, kamu jangan seperti itu, ha? Aku tahu loh, kamu tuh pernah godain Leli, Oh, di enggak. belakang kantor kemarin. Tanya Iya, aja Nek? sama orangnya. Aku nggak pernah sedikit pun Kamu kamu. sih ya. Udah, gak usah rebutan aku. Ya Udah. udah. Aku aja yang godain kamu, ya. Tentu saja itu Len. Aku nggak mau Bisa sama kamu, banget Mas. kalau Maaf cowok. ya. Udah. Yang jadi target pertama, sekarang posisi satpam itu ada di mana? Alhamdulillah kerjaan di dalam udah beres semua dan sekarang tinggal aku buat nemu Ibu Sinta lagi. Kayaknya aku udah gak sabar buat kerjain dia lagi. Tapi aku heran, kok ada ya perempuan yang sesabar dia. Kalau sampai hari ini juga bakalan sabar ngadepin aku bakalan segera nikahin dia. Aku gini kan juga pengen tahu sikap dia gimana. Jadi terpaksa deh aku nyamar jadi satpam. Semoga aja penyamaranku gak pernah ketahuan sebelum aku yang ngomong sendiri. Kalau sampai ketahuan, semua pasti bakalan berantakan. Ini hari terakhir aku jadi satpam, jadi aku harus ngomong sama Sinta yang sebenarnya. Wah, ini dia. Aku tunggu di sini aja deh, biar dia nyamperin aku dan pasti dia akan tanya-tanya kerjaan di dalam udah diberesin apa belum sama aku. Mumpung Bu Sinta belum datang nih. Karena kalau sampai Ibu Sinta datang, nanti Ibu Sinta malah ya marah-marah sama kita. Bukannya negur satpam itu, tapi malah kamu tuh yang dimarahin. Bener banget. Mending kita cari ke satpam sekarang juga sebelum keduluan sama Bu Sinta. Aku heran ya, kenapa dia itu dengan mudahnya bisa masuk dan bekerja di sini. Atau jangan-jangan dia tuh pakai orang dalam lagi. Bisa jadi sih. Tapi siapa yang kenal sama satpam itu?
masalah itu mah di luar pikiran aku. Kenapa Ibu Sinta itu nurut banget sama tuh Sapang? Itu yang aku permasalahkan. Kalau ini dibiarin ya, Bu Sinta bakal mengangkat jabatannya sebagai karyawan tetap atau mungkin sebagai staf atau manajer. Aduh, itu gak boleh dibiarin. Hah? Ya. Itu yang aku khawatirkan. Kalau Betul. menurut aku nih ya, kayaknya Bu Sinta nih ada rasa deh sama satpam itu. Suka gitu sama satpam. Kamu jangan bilang seperti itu. Belum tentu juga apa yang kamu katakan itu benar. Coba kamu pikir sendiri deh Mas. Mana ada atasan yang mau nurut sama satpam Mas kalau bukan Bu Sinta sama si satpam itu? Ya, kita kan tidak tahu tuh Kalau seluk-beluknya dari seorang satpam itu siapa. kalau aku sependapat sama si Leli, ya bisa jadi tahu nggak. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita harus cegah buat nyingkirin Sapam itu secepatnya. Nah, ya kuncinya di kamu, Lel. Kamu harus pintar-pintar goda dia. Ketika Bu Sinta mau datang, baru kamu teriak. Hah? Apalah. Oke? Iya, oke. Demi kenyamanan kita bersama, ya aku setuju sama pendapat kalian. Ya udah. Kalau kayak itu, ya kamu beraksi nanti. Oke? Beraksi. Ya, menjalankan rencana ini maksudnya. Udah, ayo Udah, kita yuk, cari dulu. Cari aja. Yuk. Hai. Ah. Ternyata kamu hari ini masuk. Aku pikir kamu nggak ada. Gimana Ya kan, kerjaan kamu sekarang? Kemarin kan udah dibilang kalau misalkan udah masuk Bu. Ini Bu, lain kali saya jangan disuruh beresin di dalam ya Bu. Jangan mentang-mentang ibu atasan di sini. Saya diperlakukan seperti ini. Begini, saya nggak bermaksud memperlakukan kamu seenaknya. Cuman kan saya harus minta tolong sama siapa lagi kalau nggak kamu. Boleh nggak handphonenya ditaruh dulu? Kamu kan ngobrol sama saya. Ya udah, ngobrol apa Bu? Tunggu deh. Sebelum saya ngobrol sama kamu, ini kayaknya pakaian kamu kurang rapi deh. Kenapa baju kamu nggak kamu masukin? Kan lebih tampan. Saya capek Bu, saya pengen duduk. Gini. Aku minta maaf kalau memang aku udah lancang ngasih tahu pakaian kamu yang kurang rapi. Ya udah, kalau kamu pengen duduk, kita ngobrol sambil duduk. Aku duduk sini ya. Oh ya, kerjaan kamu tadi udah beres semua. Udah. Gini ya, kalau emang Bu Sinta udah gak terima karena saya selalu ngelawan sama Bu Sinta, saya pecat aja Bu, gak apa-apa. Kok dipecat sih? Ya siapa tahu Bu Sinta udah gak sabar buat ngadepin saya Bu. Saya memang karakter orangnya begini, suka marah-marah gak jelas sama orang. Apalagi sama Bu Sinta yang suka nyuruh-nyuruh saya Bu. Kamu nggak apa-apa kok. Kalau emang suka marah-marah nggak jelas kayak gini, justru orang yang suka marah-marah nggak jelas kayak gini yang bikin saya tergerak aja. Tapi bentar deh, boleh saya tanya? Boleh. Kenapa Bu Sinta selalu sabar ngadepin saya Bu? Padahal sikap saya udah gak enak terus sama Bu Sinta. Tiap Bu Sinta nyuruh pasti saya marah-marah. Padahal Bu Sinta kan yang gaji saya Bu. Terus kenapa Bu Sinta gak mecat saya Bu? Dan saya juga masih baru di sini. Gini, memang di kantor saya ini banyak banget karyawan yang saya miliki, satpam yang saya miliki, dan yang lain-lainnya juga. Cuman orang yang baru saya temui seperti kamu itu hanya kamu. Saya baru pertama kali ketemu sama orang yang juteknya minta ampun. Terus yang ngelawan saya juga hanya kamu di tempat ini. Jadi saya masih bingung aja. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama saya? Kalau memang cara saya memperlakukan kamu itu kurang baik, kamu bisa ngomong sama saya. Kamu bisa kasih tahu saya di mana letak kesalahan saya dan di mana keinginan kamu yang sebenarnya. Ya enggak, kan rata-rata biasanya orang yang punya jabatan, apalagi perempuan kayak ibu ini. Biasanya kan saya enaknya sama anak buah dibuat takut dan diperlakukan gak nyaman. Tapi sebelum saya diperlakukan seperti itu ya saya harus siap buat dipecat dulu Bu, biar saya gak diperlakukan seperti itu. Makanya saya biasa aja, nganggep Bu Sinta ya biasa aja. Oke, jawaban itu saya terima dan saya salut dengan jawaban kamu. Kamu tahu nggak kenapa saya salut dengan jawaban kamu? Karena mungkin kamu punya pendirian yang betul-betul nggak saya miliki di karyawan manapun.
Saya bangga dan salut sama pendirian kamu. Kamu nggak pengen disuruh-suruh dengan orang lain, dan kamu juga nggak pengen diperlakukan seenaknya dengan orang lain, maupun orang tersebut jabatannya lebih tinggi daripada kamu. Jadi, mungkin kalau kamu nggak pengen disuruh-suruh sama orang lain di tempat ini, kamu harus bisa buktikan sama saya. Kalau kamu mampu untuk lebih tinggi dan lebih baik lagi daripada orang-orang yang ada di sini. Saya cuma mau bilang sama Bu Sinta, saya syukur dapat pimpinan sama Bu Sinta. Dan hari ini saya mau ngasih tahu sama Bu Sinta, kenapa alasan saya bisa seperti ini sikapnya sama Bu Sinta. Saya bisa berani banget sama Bu Sinta dan juga karyawan yang lain. Jujur Bu, karyawan yang perempuan di sini juga pada ngajakin saya jalan Bu kemarin. Cuman iya? saya gak mau. Tunggu. Maaf saya memotong pembicaraan kamu. Tapi kalau boleh tahu, siapa saja yang udah ngajakin kamu jalan? Bu Leli. Yang pertama itu Bu Tata Bu. Terus yang kedua Bu Leli. Mereka semua ngajakin saya jalan. Tapi kalau yang Bu Linda kan saya takut sama Pak Andri Bu. Gak enak aja, Pak Andri kayaknya suka banget sama dia Bu. Tapi kalau Bu Leli sama Bu Tata, karena saya gak mau diajakin jalan, kayaknya mereka sekarang tambah berubah sama saya Bu. Tapi saya gak masalah, saya gak takut dimusuhi sama orang. Terpenting saya gak salah. Perkara dia mau suka sama saya silahkan, gak suka saya silahkan. Begitupun sama Bu Sinta. Kalau Bu Sinta udah gak suka sama saya, Bu Sinta udah gak sabar ngadepin saya bakalan pergi tanpa dipecat Bu. Kamu boleh pergi dari sini kalau memang saya sudah benar-benar menyuruh kamu. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu gak tertarik dengan orang-orang yang sudah pernah ngajakin kamu jalan? Padahal kan kamu tahu, mereka itu cantik-cantik dan mereka juga pekerjaannya oke. Dia juga punya jabatan yang tinggi. Saya malas aja Bu, model-model perempuan seperti mereka Bu. Kayaknya ganti-ganti pasangan juga. Atau jangan-jangan kamu udah punya pasangan ya di luar sana? Sebenarnya saya ada yang saya incar Bu. Dan orang itu baik banget, sabar banget ngadepin saya. Dan nanti Bu Sinta bakalan tahu sendiri kok. Dan saya mau bilang sama Bu Sinta, hari ini saya terakhir kerja jadi satpam di sini Bu. Gini ya, saya selalu sabar ngadepin kamu dan sikap kamu yang begitu aneh menurut saya. Tapi kalau kali ini, saya dengar kamu mau berhenti dari pekerjaan kamu dan nggak ada di sini lagi, saya nggak bisa. Emang kan Bu Sinta bisa aja cari karyawan yang lebih dari saya. Kenapa harus tetap saya Bu? Padahal saya juga bikin kesel Bu Sinta. Saya juga bikin Bu Sinta malu di depan karyawannya Bu Sinta. Terus kenapa Bu Sinta masih sabar ngadepin saya dan nggak mau saya dipecat, saya berhenti? Harusnya Bu Sinta seneng dong. Gini, mungkin kalau saya ngungkapin ini, saya yakin kamu pasti akan memiliki perasaan yang sama dan kamu akan merasa risih dengan saya. Cuman saya benar-benar harus ngomong soal ini sama kamu. Saya itu sebetulnya bangga dengan adanya kehadiran kamu di sini. Saya sebenarnya memiliki perasaan sama kamu. Bu Sinta, jangan ngarang deh. Gini, Bu, saya minta maaf kalau memang saya lancang udah ngomong seperti ini. Saya juga heran, saya nggak tahu kenapa saya juga memiliki perasaan sama kamu. Padahal secara teknis juga kamu itu adalah bawahan saya. Saya nggak boleh memperlakukan bawahan saya seperti ini. Cuman bentar lagi kan saya juga udah bukan bawahan Bu Sinta. Jadi kita bahas nanti aja Bu. Jadi Bu Sinta coba pikir-pikir lagi deh. Kenapa Bu Sinta bisa bilang suka sama saya? Saya cuma satpam Bu. Saya juga suka ngeselin. Dan harusnya Bu Sinta balik marah kalau misalkan saya ngeselin atau saya marah-marah sama Bu Sinta. Karena saya cuma bawahan. Yaudah kalau begitu saya mau sholat dulu Bu. Mau ke musola depan. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Enak juga diliatin karyawan, cuman satpam seperti saya ngobrol sama Bu Sinta. Ya udah, kalau begitu saya sholat dulu ya Bu. Iya dong, kalau gitu nanti saya bisa temuin kamu di depan musola. Oke. Iya dong, kalau gitu kamu pergi. Aduh, kenapa aku bego banget sih? Kenapa aku harus ngutarain perasaan sama dia sekarang sih? Kenapa sih dia bakalan ilfil sama aku? Dia bakalan kesel sama aku karena aku udah ikut-ikutan cewek-cewek yang lainnya. Bingung deh. Semoga aja dia nggak kesel sama aku dan semoga aja dia masih tetap mau untuk bekerja di sini. Nggak apa-apa deh kalau dia menolak aku, tapi kan bisa aku kalau harus kehilangan dia di tempat kerja ini.
Lagi pula juga yang bikin hari-hari aku berwarna kan cuma dia. Ya udah kalau gitu, aku coba samperin dia dan aku coba tunggu dia di depan musola. Dan aku bakal minta maaf sama dia karena udah lancang ngomong seperti ini. Hei, satpam sialan. Bu Leli, Kenapa? ada apa ya Bu? Kamu dari mana sih? Saya habis nemuin Bu Sinta tadi. Ini ada apa ya? Kok rame-rame di sini? Kita mau nyaranin, mulai sekarang kamu harus jauhin si Bu Sinta. Jauhin Bu Sinta? Ya kamu karena terlalu caper, terlalu cari muka. Kamu pengen naik jabatan, jangan gitu caranya. Gak usah nunjuk-nunjuk. Saya Harus gak berprestasi. Saya walaupun cuma satpam, saya gak takut sama kalian. Saya gak pernah cari muka sama Bu Sinta. Saya juga jutek banget ketika ketemu sama Bu Sinta. Bu Sinta aja yang sabar ngadepin saya. Pikir kita berempat gak tahu kalau kamu sering cari muka di depan Bu Sinta? Hah? Kalian kan udah tahu sendiri. Kalau misalkan saya di depan Bu Sinta, saya selalu jutek. Dan saya juga udah bikin Bu Sinta marah, tapi Bu Sinta tetap sabar sama saya. Apa Bu Sinta jangan-jangan maksudnya suka ya sama saya? Soalnya Bu Sinta udah ngungkapin perasaan sama saya. Itu pedean, Mas. Kalian juga gak tahu saya jadi satpam, cuman pengen tahu aja sikapnya Bu Sinta itu gimana sama saya. Sadarlah, kamu di sini cuma seorang pengaman. Gak usah begitu dong. Satpam tidak pantas kalau misal jadi pendamping dari Bu Sinta. Ya gak apa-apa, yang terpenting kalau Bu Sinta mau sama saya, kenapa tidak? Dan kamu tahu nggak, mereka berdua juga udah pernah. Bu Tata juga gak usah begitu. Gara-gara gak mau diajakin jalan, dia ngajakin saya jalan. Kamu jangan sok ganteng jadi orang. Saya bukan sok ganteng, tapi mungkin sikap saya yang enak sama mereka. Kamu tahu nggak kenapa mereka ngajak jalan kamu? Karena saya selalu cuekin mereka. Karena kalau orang cuek kan bikin penasaran. Karena mereka kasihan, gaji kamu nggak seberapa di sini, jabatan kamu juga rendah. Makanya mereka bersedekah dengan cara ngajak kamu jalan. Begitu. Wah. Mar, dia sok besar kepala di sini, Mar. Ingat kodrat kamu ini apa? Kamu tuh cuma satpam, tau nggak? Saya memang cuma satpam, Pak. Dan Tapi jangan berharap Ibu Sinta itu bakal mau menjadi pacar kamu. saya juga gak minta Bu Sinta buat pacaran sama saya. Tapi saya meminta Bu Sinta buat nikah sama saya nanti. Udahlah, kalau ngimpi gak usah ketinggian. Nanti kamu jatuh sakit. Mendingan kamu ikutin saran kita supaya kamu tuh jauh dari Bu Sinta. Kalau perlu kamu tinggalin pekerjaan kamu sekarang juga. Kita udah enak dengan keadaan kamu di sini. Saya juga mau bilang sama kalian, hari ini saya juga terakhir jadi satpam di sini. Baguslah. Cuman sebulan atau 2 bulan lagi itu awal kalian menjadi anak buah saya. Karena Bu Sinta bakalan nikah sama saya. Gak usah mimpi deh. Saya gak pernah mimpi kok, Bu. Bener apa yang saya omongin. Bu Leli sama Bu Tata juga usah sok cuek sekarang. Saya tahu kenapa. Kamu mau numpang hidup sama Ibu Sinta. Mentang-mentang Ibu Sinta seorang bos di sini. Terus kamu ngedeketin dia, mau nikahin beliau, begitu? Kenapa kamu nggak cari yang selevel aja sama kamu derajatnya? Kenapa harus Ibu Sinta? Kalau kamu dari golongan orang menengah ke bawah, paling tidak kamu cari yang seperti itu juga. Jangan cari yang di atasnya. Kamu itu laki-laki, malu, tahu nggak? Ngapain saya malu? Kalaupun saya gak minta-minta, saya gak pernah malu kok. Kamu mampu mencukupi semua kebutuhan dari Bu Sinta. Mampu. Dia seorang bos, ya, bukan karyawan biasa. Saya tahu. Saya juga bisa ngelihat, saya juga gak budek. Tapi ingat, perlu kalian berempat tahu. Kalian juga masih belum tahu siapa saya. Allah. Kalau kalian udah tahu siapa saya, pasti kalian bilang Bu Sinta itu serasi banget sama saya. Aku cuma mau bilang sama kamu, yang pantas jadi pasangan Ibu Sinta adalah Pak Agung. Tahu kan Pak Agung? Dia itu orang yang pantas jadi suami Ibu Sinta. Setara. Siapa ya Pak Agung? Aku nggak tahu. Ya maklum, kalau kamu kan seorang satpam di sini, jadi kamu nggak tahu bos-bos di sini tuh siapa aja. Aku nggak pernah tahu sama bos-bos di sini, cuman bos-bos pasti tahu sama aku. Gitu aja. Ya karena kamu kan babu. Apalagi saja. kantor di sini kan baru bangun. Ini kan kantornya baru mau terkenal. Jadi masih baru mau besar, bukan besar, baru mau besar. Kalau Sinta nanti nikah sama saya jamin kantor ini bakalan jadi kantor terbesar di sini. Paham nggak kamu? Pengalaman kamu apa? Kamu nggak usah sok bilang bahwa kantor di sini bakal jadi besar nantinya. Nggak usah, ya. Kalau kamu sudah jadi direktur, mungkin kita berempat akan sujud sama kamu.
kita akan minta ilmu sama kamu. Tapi sayangnya itu hanya mimpi ya. Kamu nggak bisa jadi orang yang disegani banyak karyawan, itu mustahil. Ya, karena saya kan cuma satpam, taunya kalian. Ya gak apa-apa, walaupun saya satpam yang penting halal. Cuman saya gak pernah ganggu hidup kalian, kalian jangan ganggu hidup aku. Oh ya, dia kayaknya cocok sama Bu Leli. Jadi omongannya banyak tapi isinya kosong. Giliran apa yang udah mau dia dapatkan tapi dia gak bisa, pasti menyalahkan orang lain. Nikah aja. Dan Bu Tata juga sama Pak David kayaknya lebih cocok juga menikah. Jadi enak, kalian udah berpasangan. Kamu kayak biro jodoh aja ya? Bukan kayak biro jodoh. Tapi Kamu gimana ya? Ini pekerjaannya cuma jadi pengamanan doang, ha? Menjaga keamanan di kantor ini. Yang jelas saya bakalan mengamankan hatinya Bu Sinta. Udah cukup. Mungkin dia lagi sakit. Kamu jangan halu banyak-banyak. Ya, kamu kerja udah nggak becus. Sekarang pakai pengamanan hati Bu Sinta. Maksud kamu apa bilang kayak gitu? Ya. Kenapa? Lucu ya? Aku juga bisa ngegombal, tapi bukan cuma gombal doang. Uang aku juga tebal gitu loh. Lucu banget. Aduh. Ya udah, kalau begitu saya mau pergi sholat dulu. Kalian jangan ganggu aku, oke? Gak usah sok-sokan deh di depan kita, ha? Kalau di depan Bu Sinta kamu ngomong seperti itu pantas, ha? Kamu cari muka. Tapi kalau di depan kita udah basi, tahu nggak? Udahlah. Ya, yang aku inginkan kamu gak usah kembali lagi ke tempat ini. Kalau kamu memang mau pergi dan meninggalkan pekerjaan kamu, itu lebih baik. Karena gak ada satu orang pun yang bisa mengatur kerapian kita dan kedisiplinan kita. Selama ini kita bekerja enjoy aja. Aku kasih tahu ya, rapi doang sama disiplin itu belum tentu yang terbaik, tahu nggak? Sekarang rapi dan disiplin, tapi korupsi gimana coba? Kalau misalkan rapi dan disiplin, tapi juga nggak tahu cara bekerja gimana? Hah? Ini kalau kalian berempat tampilannya rapi, cuman nggak tahu kan kerjaan kalian gimana? Sekarang ku tanya deh, kalian masih pengen nggak kerja di sini? Yang berhak nentuin kita bekerja atau tidaknya itu seorang HRD, bukan seorang satpam ya. Jadi kamu nggak usah nekanin untuk kita, apalagi kamu nakut-nakutin. Kita sedikit pun nggak takut sama kamu. Kalau bukan karena jodoh aku nggak mau juga jadi satpam. Kamu tahu nggak, kalian berdua ini udah bikin aku emosi. Aku nggak pernah diperlakukan seperti ini sama orang lain. Apalagi ini perempuan sok-sok jutek lagi. Dan kamu juga Bu Tata. Jadi harus sopan juga sama orang lain kalau pengen dihargai. Kamu jutek sama si Ibu Leli, dia mau ngedapetin 10 kayak kamu. Bisa dia. Oh nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, selain dia kerja di kantor, kerja sampingan dia itu apa? Hah? Udah, nggak usah dikasih tahu. Ntar yang ada dia malah kepincut lagi sama aku. Kalaupun saya mau kepincut dari kemarin waktu Bu Tata atau Bu Leli ngajakin saya jalan, saya udah mau Bu. Tapi saya juga lihat-lihat, saya bisa ya mati kelaparan kalau misalkan bersama Bu Leli atau Bu Tata. Untungnya aja nih ya, kamu nggak mau diajakin jalan. Jadi uang saya nggak kalong. Ya udah, kalau begitu kalian berempat pergi deh dari tempat ini. Kamu siapa berhak ngusir-ngusir kita kayak gitu? Ya enggak, daripada kalian di sini ntar kelihatan Bu Sinta kalian dimarahi loh. Kenapa nggak kamu aja yang pergi? Kayaknya satpam ini perlu dikasih pelajaran. Hah? Gimana kalau kita nyungsupin aja ke rumput ini? Kalian gak usah aneh-aneh deh. Aku nggak mau cari ribut-ribut sama kalian. Kamu tahu nggak, yang megang kantor di sini itu siapa? Bu Sinta kan? Ibu Sinta seorang bos. Tapi semua anak buah di sini itu tunduk sama Pak David. Jadi kamu kalau macam-macam, kamu tanggung sendiri nanti akibatnya. Saya nggak pernah takut. Mau Pak David siapa, mau Pak Umar siapa, Bu Leli siapa, Bu Tata siapa. Saya di sini saya jelaskan lagi dengan nada yang lantang dan tegas, biar saya nggak dikira bohong. Saya di sini jadi satpam cuman gara-gara ada jodoh saya di sini. Tahu nggak? Hah? Terus? Kalau kalian masih belum dengar, jodoh saya itu Bu Sinta. Terus selain pekerjaan kamu jadi satpam jadi apa? Hah? Tukang rosokan, ngisengin. Saya pengangguran. Tapi orang lain yang kerja ke saya. Jadi saya gak ada kerjaan. Kamu bayar mereka gimana kalau kamu seorang pengangguran? Pakai senyuman lah Mas. Tampang udah kayak kamu itu tampangnya nggak seberapa keren juga, penampilan juga udah kebesaran nih baju. Makanya kalau kamu mau kerja paling tidak kamu itu kecilin dulu bajunya kayak gini. Dia itu kayak anak baru turun
simpanan. Pintar kamu itu ngoreksi penampilan orang Aku lain. kasih tapi tahu ya kamu sama nggak mau kalian. sadar diri nih. Kalau baju pas, itu artinya saya satpam beneran. Tapi baju ini kan cuma pinjem. Jadi mau kebesaran mau kekecilan ya tetap aku pakai. Yang terpenting pakai baju satpam, gitu loh. Kalau kamu macam-macam sama aku gak bakalan main-main dengan apa yang aku omongin. Kalian berempat hari ini bakalan jadi hari terakhir buat kerja, tahu nggak? Aduh. Udah deh, gak usah kebanyakan bacot. Bu Leli ini perempuan, ngomong jangan begitu dong. Pakai bahasa yang lebih halus lagi. Ya emang dari tadi kamu tuh cuma kerjaannya bacot doang. Orang kayak kamu tuh pantas dikatain bacot atau enggak? Iya. Jadi mending sekarang kamu tuh kerja. Mas Lel kenapa? Lel, kenapa kamu dorong Mas Bagas, Lel? Ya, dia tadi mulai dari tadi dia ngerayu saya, Bu. Kerayu? Iya, Bu. Bentar deh Bu. Ini Agung, Pak Agung kesini Bu. Tunggu, tapi kenapa kamu dibully sama mereka? Dia mau ngelecehin saya, Bu. Iya bener. Iya, Bu. Bener, Bu. Masa dia cari kesempatan dalam kesempitan, Bu? Kang Umar jangan bohong. Saya nggak bohong, Bu. Beneran, Bu. Tanya aja sama si Leli, Bu. Maksud kamu Pak Agung ini yang pantas sama Bu Sinta? Pak Agung kenapa datang ke sini, Pak? Kenapa Pak Agung nggak hubungi saya dulu? Enggak Bu, saya sengaja kesini emang nggak ngabarin Bu Sinta. Dah, minggir. Saya kesini mau dengerin gos saya. Bos? Ya benar Bu. Jadi saya Saya boleh pinjem nggak Bu? Enak nggak? Hah? Kamu mau juga? Enggak. Hah? Ya, Pak Agung ini gimana ya? Jadi saya juga bilang sama Bu Sinta. Jadi sebenarnya Abang kesini cuma nyamar jadi satpam di sini Bu. Sebenarnya beliau ini yang punya perusahaan di kantor saya Bu. Yang besar itu Bu. Pak, Jadi Pak serius, Pak? serius Bu. Jadi Abang kesini cuma pengen tahu sifatnya Bu Sinta gimana. Jadi Gini ya, intinya begini Bu Sinta. Jadi saya cuma nyamar jadi satpam. Dan saya juga udah bilang sama Agung, kata Agung ada cewek cantik, kayaknya dia emang baik dan orangnya juga tulus gak matre. Akhirnya saya kesini, ternyata orangnya Bu Sinta. Jadi selama beberapa bulan ini saya cuma nyamar dan rela jadi satpam, cuma pengen tahu Bu Sinta itu gimana orangnya. Dia emang bener kata kamu Gung, dia orangnya ikhlas dan dia orangnya baik Gung. Tulus juga sama orang. Aku udah bikin dia kesel, tapi saya sampai sekarang aku belum pernah dipecat sama dia Gung. emang Bu Sinta emang baik bos di sini bos. Tapi harusnya Pak Agung kasih tahu saya lebih dahulu, Pak. Nggak dengan cara Pak Bagas pakai baju satpam. Udahlah, itu kan semua atas perintah saya, gak ada yang berani melanggar Bu. Kata kamu tadi yang pantas bareng sama Bu Sinta siapa? Aku atau Agung? Begini, Bos. Coba Yang di bilang. atas itu adalah Pak Heri Setiatmaja, Bagas Heri Setiatmaja. Jadi Coba aku pengen dengar dari kamu. Iya, Pak Bagas Heri Setiatmaja. Jadi sekarang tahu kan siapa atasan kalian? Dan aku mau ngomong di depan kalian. Nih, yang katanya kamu seorang satpam, tahu nggak? Bu Sinta, karena saya udah cukup banyak mengenal tentang Bu Sinta, saya juga mau ngomong tentang perasaan saya, Bu. Saya juga suka sama Bu Sinta, tapi saya juga minta tolong, Bu. Acara pernikahan kita harus dipercepat. Jadi saya mau bulan depan kita udah menikah, Bu. Tapi bukannya Pak Bagas ini bilang sama saya kalau Pak Bagas nggak ada perasaan. Ya, itu kan tadi saya kan cuma nguji kesabaran Bu Sinta aja. Gitu ya, Pak. Kalian mau diundang? Ya mau Pak. Mau nggak? boleh Pak, kalau Bapak mau mengundang kita. Lebih Ya baik udah. kalian berempat minta maaf aja sama Pak Bagas. Kalian bikin malu kantor saya ya. Gini deh, Bu Sinta. Yang terpenting misi saya udah selesai. Saya udah terakhir jadi satpam. Tadi saya udah sampaikan sama Bu Sinta. Oh ya, Gung. Kamu tunggu depan, Gung. Ya udah bos, saya tunggu di depan bos. Oke. Jadi saya juga minta tolong sama Bu Sinta kasih pelajaran mereka. Potong gaji mereka, Bu, dan kurangi gaji tiap bulannya. Aku mau pulang dulu ya. Baik Pak. Oh ya, Bu Sinta. Nanti di depan kan ada kafe bagus. Kita ngobrol di sana tentang pernikahan kita gimana ke depan. Oke? Ya udah kalau gitu nanti biar saya nyusul ke sana, Pak. Ya udah. Bisa nggak ngurus ini? Kalau nggak bisa, biar saya aja yang Bisa ngurus. Hah? Lain kali, ingat
giliran saya yang marahin kalian berempat. Sebenarnya mau kalian berempat tuh apa sih? Kalian bener-bener mau mempermalukan saya di depan para pemilik kantor lainnya. Iya, apalagi Pak Umar. Saya udah sering kali peringatkan sama Pak Umar, kalau memang ada tamu dari luar, Pak Umar harus bisa jaga sikap. Pak Umar bisa kasih tahu teman-teman Pak Umar kan. Saya udah sering dengar kalau Pak Bagas saat menjadi satpam di kantor ini, sering kali kalian berempat hina kan. Dia juga bilang sama saya kalau dia pernah disukai oleh Bu Leli dan Bu Tata. Iya kan? Karena Pak Bagas menolak kalian malah menghina dia. Apa itu? Sikap yang udah kantor saya berikan. Seperti itu contohnya. Kita minta maaf Bu, karena kita udah lancang, tidak memperlakukan semua karyawan sama seperti kita. Kalau udah kayak gini saya malu. Saya malu udah punya 4 karyawan yang nggak tahu diri dan nggak punya pikiran panjang kayak kalian berempat. Tapi kita bangga Bu, punya bos seperti Ibu Sinta. Bangga kamu bilang? Nah, iya, karena Ibu Sinta orangnya baik. Saya memang baik. Tapi untuk kali ini, saya harus turutin apa kemauan dari Pak Bagas tadi. Mulai dari sekarang, gaji kalian saya potong. Dan kalian juga harus bekerja penuh, lembur, selama 1 bulan. Bu, kasihan kita dong Bu. Kasian, kalian udah mempermalukan saya. Udah jelas kan? Daripada kalian berempat saya pecat, lebih baik saya kasih skors untuk kalian. Iya, Bu. Atau kalian mau dipecat? Oh jangan, kita masih ingin bekerja Bu di sini, karena kita masih banyak tanggungan Bu. Gitu. Ya kalau masih banyak tanggungan, jangan sok berkuasa di kantor ini. Kalian tuh masih karyawan. Kalian juga belum pernah naik jabatan kan? Jadi stop untuk merendahkan orang lain yang mungkin di bawah kalian. Baik Bu. Udah kalau gitu saya harus susulin Pak Bagas. Saya harus minta maaf secara pribadi sama dia. Iya Bu. Sekarang lakuin apa yang saya tugaskan. Siap. Untung aja nggak dipecat. Ini ya. Kita nggak tahu kalau satpam itu adalah pemilik perusahaan nama di kota ini. Hah? Kita salah orang. Udah deh, yang terpenting kita harus perbaiki perilaku kita terhadap semua orang supaya nanti Bu Sinta gak mecat kita. Untung aja gaji kita masih dipotong, gak dipecat. Kalau dipecat, nggak jadi kita mau nikah dulu. Ayo, Ayo.